Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum adil juga dan beberapa pengumuman yang berupa disampaikan kepada para jemaah. Yang pertama, jadwal sholat zuhur pada hari ini Jumat 10 Muharram 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2023, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan insyaallah yang bertindak sebagai konsultan khotib Ustaz Jajat Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah bersama kita di Masjid Al-Aqsa ini. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsir atas kehadiran. Kemudian mengucapkan imam dan khotib Jumat depan insyaallah tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan di sini ya. Semoga Allah jadi dilakukan pada para jemaah yang ada di masjid silakan untuk mengisi soft depan terlebih dahulu. Jika ada sobat yang masih kosong silakan diisi terlebih dahulu. Karena ada besar berbeda waktu kita. Ketika kita berusaha mendapatkan soft setelah mungkin sholat. Kemudian pada para jemaah teman yang masih di ruangan atau dalam perjalanan ke masjid, silakan bergegas untuk segera ke masjid bersama dengan sholat Jumat, karena sholat Jumat akan dimulai pada 5 menit lagi. Dan mari kita usahakan tiba di masjid sebelum waktu yang besar supaya kita mendapatkan pahala yang
Ketika para jemaah jika ada sekali lagi silakan saya memberi komunikasinya supaya tidak mengganggu konsentrasi atau khususkan kita dalam menegakkan akhlak dan juga khususkan kita dalam sholat berjamaah. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما tentang tujuan hidup kita yang sebenarnya di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ingat, tujuan hidup kita tidak banyak, tidak bercabang, tapi hanya satu saja, yaitu supaya kita mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan bagi manusia agar hidupnya menjadi ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini
agar hidup ini semuanya menjadi mata rantai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang membentangkan hidupnya di atas ibadah kepada Allah. Sebaliknya, orang yang paling hina di antara kita adalah orang-orang yang membentangkan hidupnya di atas kelalaian dan hawa nafsu. Jadi ingat, tujuan hidup kita untuk ibadah, dan ibadah. Jemaah sekalian yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah artinya bagaimana seorang hamba menghubungkan semua hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba menghubungkan segala aktivitas hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Ya, makanya para ulama membagi ibadah ada dua. Yang pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghair mahdhah. Yang pertama ibadah mahdhah artinya adalah menjalankan ibadah dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tunduk kepada Allah Jalla wa Ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu namanya ibadah mahdhah. Kita salat, kita saum, kita sedekah, kita baca Al-Quran, kita talabul ilm. Ini semuanya ibadah. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dusta, tidak ghibah, tidak namimah, tidak makan harta riba, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Kita jauhi larangan itu, ini namanya ibadah. Jadi ini ibadah mahdhah. Ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kalau ibadah hanya sebatas ibadah mahdhah saja, ibadah hanya sebatas ketundukan terhadap perintah dan larangan saja, berarti ibadah kita sedikit. Masih banyak lagi ruang-ruang hidup kita yang tidak bisa bernilai ibadah. Masih banyak lagi bagian-bagian hidup kita yang tidak menjadi ibadah. Ya, karena kebanyakan ruang hidup kita adalah perkara yang mubah, yang diperbolehkan, yang diizinkan. Diperintah bisa wajib, bisa sunnah. Dilarang bisa haram, bisa makruh. Nah, kebanyakan ruang hidup kita, kebanyakan bagian hidup kita tidak diperintah dan tidak dilarang. Kalau tidak diperintah dan kalau tidak dilarang, berarti ini perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, perkara yang diizinkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah ghair mahdhah. Ya, agar apa? Agar semua hal yang hukumnya mubah, yang diperbolehkan, yang diizinkan, itu akan menjadi ibadah. Dengan cara apa? Dengan cara meniatkan kebaikan, meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, Islam mengajarkan kepada kita agar semua aktivitas kita yang hukumnya mubah menjadi ibadah. Dengan apa? Adanya niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah ghair mahdhah, artinya meniatkan ya hal yang mubah karena Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ibadah. Contoh misalnya makan, minum, ini perkara yang mubah, diperbolehkan. Ya, mau makan, mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi pada saat kita makan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, makan supaya badan kita kuat, sehingga kekuatan kita digunakan untuk ibadah kepada Allah. Terlebih kita menjaga dan mengamalkan adab-adab ketika makan, maka makan yang hukumnya asalnya mubah menjadi ibadah. Bukan karena makan yang ibadah, tapi karena tujuan dari makan tadi. Ya.
Begitu pula kita mandi. Mandi ini perkara yang mubah. Mau mandi mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi pada saat kita mandi, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar tubuh kita fresh, agar tubuh kita fit ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mandi yang hukumnya mubah menjadi ibadah. Bukan mandi yang ibadah, tapi tujuan dari mandi tadi. Olahraga ini hukumnya mubah. Ya, kita memiliki olahraga jogging misalnya, hobi kita jogging. Ya, mau olahraga, mau jogging, mau tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi pada saat kita berolahraga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita berolahraga supaya badan kita sehat, sehingga kesehatan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka olahraga yang hukumnya mubah menjadi ibadah. Ini namanya ibadah ghair mahdhah. Maka dengan ini semua, setiap aktivitas hidup kita, setiap hidup kita akan menjadi ibadah. Nah, jemaah sekalian, ada dua aktivitas hidup yang tidak bisa menjadi ibadah walaupun niatkan karena kebaikan. Jadi ada dua hal ya yang tidak menjadi ibadah walaupun diniatkan karena kebaikan. Apa itu? Yang pertama adalah aktivitas dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat. Bisakah dosa dan maksiat ini menjadi ibadah disebabkan karena niat yang ikhlas karena Allah, disebabkan karena niat kebaikan? Jawabannya tidak. Misalnya seorang mencuri, seorang merampok, seorang korupsi. Untuk apa? Untuk bersedekah, membantu orang yang membutuhkan. Niatnya benar, ya, tapi caranya keliru, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencuri ini, merampok tadi, atau misalnya tadi korupsi tadi, meskipun niatnya benar, niatnya baik untuk membantu orang yang membutuhkan, ini tidak akan bisa berubah hukumnya, haram. Ini tidak boleh. Ya, jadi tidak bisa berubah. Ini yang pertama ya. Jadi aktivitas dosa dan maksiat walaupun niatkan karena kebaikan, maka tetap hukumnya tidak boleh, nggak bisa menjadi ibadah. Ini hal yang pertama. Aktivitas yang kedua, ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai ibadah walaupun niatkan karena kebaikan, yaitu aktivitas kelalaian. Aktivitas kelalaian. Ya, sebagai contoh misalnya seorang nonton televisi, apa yang dia tonton? Nonton apa? Cerita dusta seperti sinetron. Memang diangkat dari kisah nyata, tapi yang nyatanya cuma 30%, yang dustanya 70%. Ya. Nah, ketika kita nonton sinetron, drama gitu kan, apakah bisa menjadi ibadah? Kita niatkan karena kebaikan? Jawabannya nggak bisa. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, dua aktivitas hidup yang tidak bisa menjadi ibadah walaupun niatnya baik. Yang pertama adalah aktivitas dosa dan maksiat, yang kedua aktivitas kelalaian. Nah, segala aktivitas hidup yang tidak bisa dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, segala kegiatan yang tidak bisa dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi sampah. Semuanya akan menjadi sia-sia di akhirat nanti. Ya, makanya mas sekalian, orang mukmin hidupnya cuma dua. Yang pertama, kehidupan ibadah yang berupa ketundukan terhadap perintah dalam Allah, itu ibadah mahdhah. Yang kedua, ketundukan ibadah yang berupa meniatkan kebaikan-kebaikan, itu ibadah ghair mahdhah. Nah, jadi jemaah sekalian, pastikan setiap hidup kita, setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita, bahkan setiap hobi kita dipastikan ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala agar semuanya menjadi ibadah. Nah, karena tidaklah berharga suatu kehidupan, tidaklah berarti suatu kehidupan kecuali apabila hidup ini betul-betul disambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila hidup ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali apabila hidup ini semuanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, ucapan oleh Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba kita garis bawahi yang ketiga. Ya, sesungguhnya hidupku. Sudahkah hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau salat, mudah-mudahan sukses karena Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan, mudah-mudahan sukses karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga nih. Sudahkah hidup kita ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini dalam proses perjuangan. Ya, kenapa? Karena masih banyak lagi ruang-ruang hidup kita, bagian-bagian hidup kita yang tidak bisa dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ruang hidup kita yang penuh dengan kelalaian. Masih banyak lagi ruang hidup kita yang tidak bernilai ibadah. Jadi pastikan ya, hidup kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Hadirin senang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah inginkan dari kita bahwa hidup kita ini semuanya untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk ibadah, bukan yang lainnya. Maka sibukkanlah kita untuk ibadah, sementara untuk dunia jadikan sebagai pekerjaan. Karena ada perbedaan antara sibuk dan kerja. Kesibukan itu adalah sesuatu yang mengambil waktu terbanyak kita, itu berarti sibuk. Adapun pekerjaan sebaliknya, sesuatu yang mengambil bagian terkecil dari waktu kita, itu namanya pekerjaan. Ya. Nah, yang Allah inginkan dari kita agar kita betul-betul menyibukkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dunia jadikan sebagai pekerjaan. Gunakanlah waktu terbanyak kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara waktu terkecil untuk dunia. Ya, dunia hanya sebatas menyempatkan diri saja. Itu yang Allah inginkan dari kita. Nah, karena kita banyak sekali tidak paham ilmu agama atau paham tapi mengabaikan saja, akhirnya membalik. Membalik. Dunia dijadikan sebagai kesibukan, waktu terbanyak untuk dunia, sementara akhirat ibadah dijadikan sebagai pekerjaan. Terbalik sekali. Ya, kalau ada waktu kita ibadah, kalau ada waktu ngapain lagi? Kalau ada waktu kita belajar, kalau ada waktu ngapain lagi? Ya, ini keliru sekali. Makanya mas sekalian, sampai-sampai Allah Jalla wa Ala dalam hadis kursi mengatakan, siapa yang menyibukkan diri, siapa yang konsentrasi, siapa yang fokus dan beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua jaminan. Apa sih arti konsentrasi? Artinya adalah ya, mengorbankan yang lain untuk ibadah. Mengorbankan yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala, itu konsentrasi. Bukan mengorbankan Allah untuk yang lain, bukan mengorbankan ibadah untuk yang lain. Jadi konsentrasi artinya adalah ya, mengorbankan yang lain untuk Allah, mengorbankan yang lain untuk ibadah.
Nah, siapa yang konsentrasi, sibuk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan dua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan diskusi ya. Qala Allah Ta'ala, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati am la sabqa ginan wa sudah faqra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, tafarraq li ibadati." Konsentrasikanlah waktu untuk ibadah kepadaku. Fokuskanlah, sibukkanlah waktumu untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminan Allah? Yang pertama, amla sabqa ginan. Ya, aku akan penuhi hatimu dengan penuh kecukupan. Ini yang pertama. Siapa yang menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan penuh dengan kecukupan. Dan itu tanda kebahagiaan. Jadi kalau kita merasa kurang, ya, kurang dan kurang, uang 5 juta kurang, 10 juta kurang, kalau begitu 100 juta kurang, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Siapa yang menyibukkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan hati yang penuh dengan kecukupan. Itulah tanda kebahagiaan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ya, wa sudah faqra, kata Allah. Aku pun akan menutup pintu-pintu kefakiran. Ya, sehingga tidak ada kefakiran di hadapan kita. Fakir itu bukan hanya kekurangan uang saja, harta saja. Ya, misalnya seorang punya penyakit yang menahun, tidak sembuh-sembuh, itu kefakiran. Seorang yang terbelit utang piutang, itu kefakiran. Seorang yang memiliki anak yang bertingkah, itu kefakiran. Seorang yang memiliki denda A, B, C sampai Z, itu kefakiran. Semuanya itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Korbankan yang lain untuk Allah Subhanahu wa taala, korbankan yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengorbankan ibadah untuk yang lain. Jangan sampai kita mengorbankan Allah Subhanahu wa taala untuk yang lain. Nah, jadi sekalian, inilah dua janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyibukkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang sibuk dalam beribadah, ahli ibadah, tidak mungkin dia akan menjadi orang yang fakir. Tidak mungkin. Ya, Allah akan jamin segala-galanya. Apa yang kita inginkan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan dunia. Allah akan berikan solusi dari berbagai macam permasalahan dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian, maka yuk kita fokus dalam tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan cara beribadah. Sehingga dengan ibadah inilah kita akan bisa meraih kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Allahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa da'wana alhamdulillahi amin wa alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu aqimu sirrakum wa'tadilu wa tarasu. Teruskan, rapatkan. Sop depan yang kosong mau diisi dulu. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.